sudah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh saudara Rizal dapat kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut saja ke pemateri yang kedua, yakni Pak Ustadz Jaja. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila alamina innaka hamidum majid. Amma ba'du. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat moga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, guru kita, kurang sadayana yang sama-sama turut dan tunduk patuh kepada ajaran manhajnya. Masyaallah muslimin yang berbahagia, saya akan membawakan masih dalam bacaan sholat. Bacaan sholat itu dimulai dari takbiratul ihram yang diakhiri dengan ucapan assalamualaikum. Pertama, sholat itu dengan membacakan doa iftitah. Artinya doa iftitah itu secara dia sumpah mengajarkan di sini Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Allahu Akbar, Allah maha besar, yang besar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah maha besar, yang besar, dan segala puji bagi Allah, dan maha suci Allah di waktu pagi dan siang, bukrotan wa asila, pagi-pagi dan siang atau sore ya. Ini wajahku, aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati, kepada Dat yang menciptakan langit dan bumi, hanifan musliman, dengan tulus dan pasrah. Jadi hanifan musliman dan tulus dan pasrah. Dengan hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk dari orang-orang yang musyrik. Kul inna sholati, mengatakan, kul katakanlah, hanya kepada Allah lah Tuhan semesta alam. Inna sholati, sesungguhnya sholat, wa nusuki,
ibadahku, wa mamati dan hidupku, wa mahyaya hidupku dan matiku, wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. La syarika lahu, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku adalah wa ana awalul muslimin, wa ana awalul muslimin, dan aku adalah orang pertama yang berserah diri. Yang mana yang maksud berserah diri kita itu dengan punya hati yang ikhlas, ridho karena Allah, bukan karena semata-mata mau dilihat oleh orang, mau dipuji oleh orang, tapi dia itu lillahi ta'ala, karena Allah. Semua yang termasuk karena Allah, Allah tentu akan memberikan pahalanya. Semata-mata kalau orang mau dipuji orang, atau mau dilihat bapak, dilihat ibu, bukan karena Allah, semata-mata itu akan menjadi rugi, karena dia itu keluar daripada tadi juga wa ma ana minal muslimin, dan aku adalah orang pertama yang berserah diri. Serah diri itu berarti kita itu merelakan dengan segalanya, rengkak bolahnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tadinya juga kita itu asalnya dari Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asa akan kembali kepada Allah yang tadinya dijadikan oleh Allah, makanya dia kembali juga kepada Allah. Jadi segala perbuatan itu diserahkan kepada Allah. Apa sebabnya? Sebab dia itu kalau tidak diserahkan kepada Allah, karena Allah yang membuatnya, Allah yang menugaskannya, Allah yang memerintahkannya. Berbeda, aqimus shalah, kerjakan, dan fa'ilus shalah. Kalau aqimus shalah mah tangtungkeun, adegeun. Kalau aqimus shalah digawe. Jadi jemaah berbeda. Tangtukeun, nangtukeun, jeung migawe sholat. Makanya sholat itu tadi juga harus tanha anil fahsya wal munkar, nyegah dari fahsya atau dan munkar. Sesudah itu dia baca surat Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena dia ini sudah sumerah diri, sudah pasrah diri dengan bacaan doa kita. Allahu Akbar kabira walhamdulillah dan seterusnya. Terus berjanji di waktu sholat itu, maka dia itu benar-benar
harus menjalankan ibadah sholat karena Allah, bukan mau karena dipuji orang, mau dilihat orang, itu karena lillahi ta'ala. Tergantung ibadah semua karena Allah, maka Allah akan ada hasilnya, ya. Kamu baca Fatihah, karena sholat tanpa baca Fatihah tidak sah sholatnya. La sholata ila Fatihati, tidak sah sholatnya kalau tidak baca Fatihah. Terkecuali surat mah termasuknya sunat, termasuk sunat. Kalau dia lupa di bacaan sholat surat, di bacaan suratnya tidak jadi apa-apa, sebab itu sunat. Yang perlu dikoreksi itu bacaan Fatihahnya. Itu yang seharusnya baca Fatihah itu benar, tajwidnya benar, harokatnya tartil, pertela, jelas, renungannya berbeda itu dengan orang-orang yang sudah tua, bacanya kurang. Pokoknya maka seperti saya pribadi, bacaannya itu kurang jelas. Apa sebabnya? Sebab di dalam makhraj itu sudah tidak ada giginya, karena ada jadi bacanya ya kurang, tidak memenuhi syarat. Karena bacaan Al-Quran itu harus jelas karena masih ada gigi, ucap tanpa yang ada di rongga mulut. Maka bacalah Fatihah dengan jelas dari Bismillah sampai waladhdallin gitu. Seharusnya kita bacaan sholat. Lalu kita sesudah sholat baca ruku. Ruku itu jadi ibadah, karena bacaannya ruku subhana rabbiyal azim, maha suci Allah dan maha agungnya Allah. Jadi segala di dalam sholat itu termasuk doa, masuk doa semuanya. Juga baca subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Jadi termasuk doa. Semua yang ada di dalam sholat itu yang artinya semuanya juga doa. Apa sebabnya? Di dalam sholat kita di dalam sholat atau sesudah ruku membacakan i'tidal, sami Allah liman hamidah. Sudah ruku ya, cengkat daripada ruku, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Semoga Allah mendengar ya orang-orang yang memujinya. Rabbana walakal hamdu. Sebenarnya Allah itu mendengar orang yang memujinya. Mil'us samawati wa mil'ul ardi, ya Tuhan kami, bagimulah segala puji sepenuh langit dan bumi, sepenuh langit dan bumi, dan wa mil'us sama wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa yang kau kehendaki dari suatu sesudahnya. Jadi segala perkara juga bacaan-bacaan sholat itu selalu ada artinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya
Makanya di dalam sholat itu harus benar-benar. Sholat itu berdirinya harus tegak, menghadapnya. Jangan kemana-mana pikiran, karena di dalam sholat itu walaupun dia kehilangan jarum atau jarum tadi gimana hilang, tapi di dalam sholat itu ingat. Jadi selalu banyak bayangan-bayangannya. Makanya dia itu harus ditadaburkan. Artinya sholat itu, artinya bacaan sholat itu dia itu harus ditadaburkan, harus diingatkan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Itu. Jadi jangan sambil kan sesudah mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung, di dalam hati. Jangan dikeraskan di dalam hati supaya terdengar, meneruskannya itu di dalam bacaan supaya dia itu menjadi khusyuk, Sami Allahu liman hamidah, sambil diangkatkan tangannya. Semoga Allah mendengar. Rabbana walakal hamdu. Semoga Allah mendengar orang yang memujinya. Ya Tuhan kami, bagimulah segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki dari suatu sesudahnya. Karena Allah itu di kita meresapkan dibaca doanya, lalu kita baca artinya, kita tadaburkan maknanya sholat itu. Makanya dialah itu akan hilang. Yang ingat kemana-mana maka diingatkan. Dan dia itu di dalam sholat itu jangan dipejamkan mata, harus dilihat sajadah, melihat sajadah ke bawah. Maka berdiri tegak kalau bisa, melihat sajadah. Kalau bagaimana Pak, kalau kayak masih tua, Pak, itu mah yang dibiasakan saja menurut bagaimana kemampuannya. Kalau bisa berdiri, kalau tidak bisa berdiri, duduk sambil duduk. Tidak bisa duduk sambil berbaring, tidak bisa sambil baring, menatapkan wajah kepada Allah dengan bacaan isyarat, karena beribadah itu sebenarnya mudah sekali. Tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa berbaring. Dia melihat ke arah kiblat sambil isyarat dengan bacaannya. Makanya di dalam sholat itu harus mudah-mudahan di dalam sholat itu bisa mengerjakannya yang sebaik-baiknya. Karena ada rusyah, kalau tidak bisa berdiri boleh sambil duduk, bisa duduk sambil berbaring, tidak bisa berbaring sambil mengharapkan arah ke kiblat dengan isyarat. Karena Allah itu memberi rusyah, memberi keringanan dengan wajibnya sholat. Jangan ditinggalkan sholat, diganti saja dengan memberi sedekah atau yang disebut pijah. Sholat itu tidak ada pijah. Yang ada pijah itu apa? Puasa yang ada pijah. Kalau kita diperhitungkan diganti dengan pijah, sholat itu tinggal 1 minggu, tinggal 1 bulan, tinggal 1 tahun. Berapa yang kita harus dibayarkan pijahnya? Maka sholat itu tidak ada hukum pijah, terkecuali dia itu boleh saja doakan dengan penggantian. Karena mau dikodok, dalam 1 minggu berapa kali 5 namanya kalau dikodok
35 kali. 7 kali 5, 35. Kalau 1 bulan berapa kali? Wah, banyak juga mengodoinya. Yaitu tidak sempat mengodoinya karena ada rukhsah, ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saja penjelasan sholat, insya Allah kalau ada waktu disambung lagi. Yang itu saja akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Jaja yang sudah menyampaikan materinya mengenai sholat. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa melaksanakan sholat fardu. Dari pemateri yang dua, apakah ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, kita tutup saja kajian kita pada subuh kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.